Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Muhammad Zaki, yang insyaallah dengan keberadaan beliau majelis kita lebih dimakmurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak mengambil manfaat daripada beliau, daripada ilmu beliau, ya sampai kepada guru-guru beliau, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ya seperti biasa rutinitas kita melakukan majelis ilmu, dan malam ini kebetulan sekali Bapak Hendri berniat yakni mengakikahi putra beliau yang dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim Khalid. Ya, Ibrahim Khalid, betul, Ibrahim Khalid, yang malam hari ini alhamdulillah kita bacakan maulid. Semoga Ibrahim Khalid bin Bapak Hendri menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa berbakti kepada orang tuanya, dan bisa mengangkat derajat orang tuanya di dunia maupun di akhirat, dan bisa memberi kemanfaat kepada masyarakat, kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kewajiban orang tua yang mesti ditunaikan untuk anaknya, dan itu sebagai hak daripada anak yang harus diterima daripada kedua orang tuanya. Di antara kewajiban orang tua dan haknya anak, yaitu tatkala anak itu lahir ke dunia. Tatkala anak itu dilahirkan ke dunia, maka kedua orang tuanya mempunyai kewajiban untuk mengadani telinga kanan dan telinga kiri, dan mengiqomahi telinga sebelah kirinya. Itu sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tanya, "Bib, adzan itu kan untuk salat." Betul, adzan itu untuk salat, tapi fungsinya adzan ya banyak. Jadi adzan itu multifungsi. Kalau ada kebakaran, kita sunnah adzan. Kalau ada gempa bumi, kita sunnah adzan. Kalau ada orang yang wafat, juga sunnah adzan. Begitu juga kalau ada anak kita yang lahir, kita adzani. Karena apa? Karena dalam penelitian seorang dokter, bahwasanya indera daripada anak yang keluar atau bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, indera yang pertama sempurna adalah pendengarannya. Karena itu diadzani agar pertama kalimat yang dia dengar yaitu kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang bisa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kewajiban pertama orang tua untuk anaknya. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua apa? Tasmiyah, memberikan nama-nama yang baik. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul asma ma ubbid wa ma hummid. Sebaik-baiknya nama ada yang kata abadnya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu bagus. Atau yang berkalimat Hamad, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, bagus. Atau nama-namanya para nabi, nama-namanya para sahabat Nabi, nama-namanya para dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagus. Atau nama-namanya malaikat-malaikat Allah. Kita ada sering dengar di media sosial namanya Abu Jibril, mengikuti malaikat Jibril. Ada orang namanya Mikail, ada orang namanya Ridwan, ada orang namanya Israfil. Ya, tapi jangan malaikat-malaikat yang serem. Apa contohnya? Israel. Jangan. Ya, karena apa? Karena ada pengalaman 2 tahun kemarin musim Covid.
Ada seorang sakit, kena COVID 2 minggu, demam gak keluar. Ada tetangganya namanya Israel, ngetok pintu mau nyambangi yang sakit. Tatkala mengetok pintu, yang sakit menyuruh anaknya, nak tolong siapa yang datang? Dibuka, anaknya masuk lagi, siapa yang datang? Nak, Israel pak yang datang. Kira-kira tambah sembuh apa pak? Tambah pingsan itu bapaknya. Tambah pingsan karena namanya sudah menakutkan. Begitu juga pernah ada satu kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini kita tahu mukjizat beliau bisa menguasai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia, jin, angin semua dikuasai oleh tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sekali waktu Nabi Sulaiman sedang duduk bersama muridnya dan muridnya ini lagi curhat sama Nabi Sulaiman. Biasa kalau sudah curhat berarti lagi susah. Kita juga begitu. Kalau lagi susah mesti datangnya kepada ustadz, kepada kiai, pada habaib. Ustadz Zaki tolong, saya lagi enggak dapat kerjaan, minta didoain. Nah ini orang susah. Ustadz tolong anak saya sakit, minta didoain. Ini lagi susah. Enggak ada yang senang bawa ke Ustadz Zaki, Ustadz ini saya bawa duit 1 koper misalnya. Enggak ada yang begitu. Nah ini mesti kalau lagi susah yang dicari ustadz. Nah, itu juga muridnya Nabi Sulaiman demikian. Datang kepada Nabi Sulaiman ngadu. Nabi Sulaiman, ya anak saya belum nikah, doakan biar cepat nikah. Sawah saya kena hama, susah mengadu semuanya. Tahu-tahu malaikat Israel berdiri di samping pintu istananya Nabi Sulaiman. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman tahu Israel datang. Ada apa wahai Israel? Kata Israel, aku lagi nunggu muridmu wahai Sulaiman. Waktunya tinggal 5 menit, habis hidup di dunia. Akhirnya kata Nabi Sulaiman disampaikan kepada muridnya, wahai muridku ketahuilah, di depan pintu ada Israel sedang menunggu kamu. Itu murid langsung gemeter pak. Gemeter, takut kepada malaikat Israel. Jangankan muridnya Nabi Sulaiman, kita pun begitu. Kalau saya bilang, bapak-bapak malam ini nggak usah pulang ya. Kenapa Beb? Di depan pintu ada Israel lagi nunggu. Kira-kira pulang apa nginep di sini? Insya Allah nginep di sini. Nggak ada yang berani pulang ketemu sama malaikat Israel. Nah, kemudian takut muridnya Nabi Sulaiman ini minta dijauhkan daripada malaikat Israel. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh angin, kemudian menyuruh angin untuk membawa muridnya ini jauh daripada istananya. Istana Nabi Sulaiman terletak di negeri Syam. Dan angin ini membawanya ke Mesir. Mesir dengan Syam ratusan bahkan mungkin ribuan kilometer jauhnya. Tatkala sampai ke Mesir dibawa oleh angin itu murid, Israel sudah nongkrong di situ. Langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kemudian habis meninggal ini murid, Israel balik lagi kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ada apa lagi Israel? Kata malaikat Israel, wahai Nabi Allah, aku ini tadi sempat bingung. Allah memberikan takdirnya kepada aku bahwa muridmu meninggal di Mesir, ya di waktu 5 menit lagi setelah dia duduk di tempatmu. Sedangkan aku berpikir, kata malaikat Israel, jarak antara Syam dan Mesir tidak mungkin ditempuh dengan waktu 5 menit karena jaraknya ribuan kilo. Tapi ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilham kepadamu untuk menyuruh angin dan angin membawanya ke Mesir, dan disitulah tepat ajalnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajalan seorang enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang kedua, orang tua memberikan nama-nama yang baik kepada anaknya. Jangan sembarangan, ya mentang-mentang ada orang-orang dulu ini, ya sudah nanti saya carikan nama dari Al-Quran. Pas buka Quran dapat kata-kata syaiton, dikasih nama anaknya syaiton, naudzubillah. Dulu saya pernah lihat di TV, ya waktu saya kecil di daerah Banyuwangi ada tukang soto namanya Bapak Syaiton. Mungkin orang tuanya begitu, buka Al-Quran, ya tepat yang ditunjuk kata-kata syaiton. Jadi anaknya dikasih nama syaiton, nggak mau nanya sama guru, nggak mau nanya sama ustadz sama kiai. Ya, sedangkan disabdakan oleh baginda Nabi SAW, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala.
apabila kamu tidak tahu tentang sesuatu, tanyalah kepada ahlinya. Kalau kita nggak tahu artinya, tanya kepada ahlinya. Jadi kasih nama anak-anak kita nama-nama yang baik. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak mengubah nama-nama sahabat yang tadinya tidak baik menjadi baik. Banyak beberapa sahabat diganti namanya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kewajiban orang tua yang ketiga yaitu diantaranya mengakekahi anaknya. Kalau laki-laki dipotongkan 2 kambing, ya. Kemudian kalau perempuan 1 kambing. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang kuat dilakukan, dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala menyembelih akikah tersebut, anak itu umur 7 hari, umur 14 hari, atau paling akhir umur 40 hari. Kalau lebih daripada 40 hari, ya sudah gugur sunnah muakkadah orang tuanya. Tapi anaknya bisa untuk mengakekahi dirinya sendiri dan pahalanya bisa dihadiahkan untuk orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya waktu itu tidak mampu, kemudian anaknya ini bekerja, kemudian dia mampu, tanya sama orang tuanya, wahai bapak, wahai ibu, aku ini sudah diakekahi belum misalnya. Aku sekarang mau beli kambing, niat akekah, pahalanya buat bapak sama ibu. Itu nyampe pahalanya untuk mereka. Apalagi orang tuanya yang sudah wafat misalnya, akan sampai kepada mereka. Dan orang tua yang belum mengakekahi anaknya, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin rahinatun li aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu, ya, mereka itu tergadai kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus kita tebus. Tebusnya dengan apa? Dengan berakekah untuk anak kita. Bahkan kata ulama, kalau seandainya anak kita ini belum kita akekahi, kemudian dia wafat dalam keadaan syahid, ya, orang-orang yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat diantaranya para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Anak ini mati dalam keadaan syahid, tapi karena belum diakekahi, kata ulama, dia tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Maka dari itu, hadirin, kalau kita punya rezeki, kita niatkan mampu ada rezeki untuk mengakekahi anak kita, kita akekahi. Kapanpun itu, ya, kita niatkan. Dan kalau kita belum pernah diakekahi oleh orang tua kita, kita niatkan, kita beli kambing, pahala kita akekah untuk diri kita, pahalanya kita berikan kepada orang tua kita. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban orang tua selanjutnya yaitu mendidik anaknya, mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam, agar anak ini bisa mengangkat derajat kita baik di dunia dan di akhirat, dan tidak menjerumuskan kita naudzubillah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat, al-yauma la yanfa'u al-yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat nanti, saudara ketemu saudara lari, ya, anak suami ketemu istri lari, anak ketemu orang tua juga lari, takut dipertanyakan atau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu kisah bahwasanya kedua orang tuanya sudah berada di ujung pintu surga, anaknya berada di neraka. Kemudian tatkala orang tuanya ingin melangkah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, anak ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini masuk neraka, aku menjadi anak yang tidak baik ini gara-gara orang tuaku, ya Allah. Dia tidak mengenalkan aku kepadamu, ya Allah. Dia tidak mengajari aku sholat, ya Allah. Dia tidak mengajari aku puasa, ya Allah. Bahkan aku maksiat, mereka diamkan, ya Allah. Aku narkoba, mereka diamkan, ya Allah. Sehingga aku terjerumus masuk ke dalam neraka ini. Ini semuanya sebab daripada mereka tidak mendidik aku, ya Allah, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mengenal Engkau, ya Allah. Kalau seandainya kita merasa tidak bisa mendidik anak kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, titipkan kepada guru-guru, kepada TPA, kepada ustaz-ustaz, dan alhamdulillah di sini, ya, kita sudah punya fasilitas. Ya, Ustaz Zaki memberikan kita fasilitas mengadakan madrasah. Kalau kita tidak bisa mengajari anak-anak kita membaca Al-Qur'an, titipkan kepada beliau. Ikut ngaji kepada beliau, ikut belajar fikih, untuk ikut belajar tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa
ya beribadah dan kita bisa lepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang paling penting bagi orang tua, mengenalkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya malam hari ini yang diakekahi pada malam hari ini yaitu Ibrahim Khalid, anak daripada Bapak Hendri, menjadi anak yang saleh, anak yang baran liwalidayhi, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.